Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 29, Bapak Ibu Guru serta wali murid SD Islam Al-Azhar 29, dan tidak lupa anak-anakku yang Bu Fadil sayangi dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Islam Al-Azhar 29. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu. Hari ini anak-anak kita akan berbincang-bincang dengan Pak Rusdin tentang seputar puasa. Anak-anak sudah siap puasa ya? Semua insya Allah siap. Baik adik kelas 1 sampai kelas 6 insya Allah siap semua sesuai dengan kemampuannya ya. Untuk itu sebelum kita mulai kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Rusdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Rusdin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah diparingi sehat ya Pak untuk ketemu anak-anak ya. Masya Allah. Untuk itu Pak Rusdin, untuk hari ini kita akan mengajak anak-anak supaya bisa persiapan puasa Pak Rusdin. Nanti kita akan bahas mengenai rukun puasa yang membatalkan serta amalan apa ya supaya puasa kita di tahun ini adalah tahun yang istimewa untuk kita ya. Silakan Pak Rusdin, anak-anak bisa diberi penjelasan Pak Rusdin apa yang harus dipersiapkan anak-anak ketika mau menjalankan puasa, terutama yang sangat penting supaya amalannya diterima Allah, yaitu rukun puasa Pak Rusdin. Mohon untuk bisa disampaikan Pak Rusdin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih Bu Fadil. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Tentu banyak yang perlu kita persiapkan. Banyak yang perlu kita persiapkan agar yang kita persiapkan itu benar-benar diridhoi oleh Allah. Kadang-kadang persiapan itu persiapan menu 1 bulan apa saja, persiapan baju yang baru, persiapan mudik ya, itu mungkin boleh ya. Adapun persiapan bulan Ramadan adalah pertama adalah ilmunya Bu, karena ibadah itu akan diterima manakala ada ilmunya, kemudian ikhlas. Nah itu untuk bulan suci Ramadan ini, agar ibadah kita itu berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu harus disertai dengan niat ya. Niat yang baik, niat yang lurus ya. Ibadah puasa yang wajib ini adalah perlu niat ya. Niat yang kita baca setiap malam, nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhulillahi ta'ala. Itu niatnya. Niat diucapkan adalah sunnah ya. Kemudian ucapan ini untuk membantu hati kita supaya niat kita itu benar-benar mantap dalam hati ya. Jangan sampai ibadah apapun tanpa diawali dengan niat. Kalau tidak diawali dengan niat, tentu ibadah kita akan sia-sia. Seperti itu Pak. Iya. Niat itu penting sekali. Iya. Pak, kalau lupa niatnya ya Nak ya. Kadang kalau lupa gimana Pak? Kalau lupa membaca niat Pak, bagaimana Pak? Iya. Apakah tidak puasa atau bagaimana? Niat itu salah satu rukun Bu. Jadi kalau tidak niat berarti ya puasanya tidak sah. Tidak sah. Kalau tidak niat dengan sengaja loh ya. Bagaimana kalau lupa? Lupa kan dari Allah Bu. Ya, jadi tetap puasa ya puasa, Pak. Anak-anak kalau lupa niat karena ini memang wajib, berarti tetap puasa ya. Jangan sampai aku enggak niat, enggak puasa. Makan saya nanya sendiri, jangan ya, tetap betul, puasa. Betul. Ya. Karena sebetulnya sebelum puasa ini kita sudah niat ya Pak ya.
Saya berniat sebulan nanti saya akan puasa 1 Iya. bulan penuh, berarti itu Nggih. sudah termasuk niat ya Pak Rusdi? Termasuk niat Iya. secara zahir, Nggih. secara apa namanya? Batin, Secara dalam batin hati, itu ya. kita sudah niat. Sekarang pun kita sudah ancang-ancang niat. Nah, Saya akan berpuasa 1 bulan penuh ya. Iya betul. Nah, jadi rukun puasa yang pertama adalah niat. Iya. Yang kedua adalah menahan. Ya. Menahan apa saja Pak? Nah ini menahan dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Oh, Dari iya. mulai terbit Terbit fajar fajar. sampai terbenam matahari. Mulai imsak ya Pak ya? Mulai imsak betul. Ah, kalau ya. sudah ada imsak masih boleh makan enggak Pak? Masih boleh. Ya. Batasnya Batasnya enggak boleh. nggak boleh ketika sudah mulai azan subuh. Jadi Ya. imsak, anak-anak imsak Mm-mm. kalau ada al-imsak, silahkan bisa minum air putih. Betul. Jangan makan lagi, Mm. minum air putih, selesaikan. Nanti setelah itu sudah berhenti dulu, berhenti. Hmm. Nah nanti, jadi misalnya kok imsak belum minum, silahkan minum ya, terutama air putih. Oke, Tapi sebaiknya jangan disengajain. iya. Biar Jadi nggak diusahakan haus, sebelumnya. saya minumnya nanti kalau imsak baik. Oh, enggak boleh, Nah, enggak boleh kalau nah. niat. Kalau tadi belum Nah, iya. sempat ya Pak Nah, ya. iya, Oke. betul, ya. Itu pun air putih saja. Iya. Ya, kalau Ah. misalnya tadi kok Ah. tergesa-gesa ternyata belum sempat Mm-mm. minum, Iya. ada imsak, Iya. masih boleh. Itu memang Iya. batas kehati-hatian ya. Iya. Oke. Jadi Pak, yang membatalkan tadi apa saja Betul. nih Pak? Yang Nggih? pertama diingat, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan Membatalkan puasa. ibadah puasa. Oke. Apa yang membatalkan? Iya. Yang pertama adalah makan dan minum secara sengaja. Nah, Sengaja, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Lapar minum. Icip-icip. Nah, icip-icip. Icip-icip enggak boleh nggih Pak? Icip-icip sebaiknya jangan. Jangan. Nah, Jadi kalau jangan. masak puasa saya icipnya nanti Ah, Pak. Ketika iya, sudah maghrib betul. baru saya Mm-mm, icip sebelum betul. saya sajikan untuk Iya. keluarga. Walaupun Berarti ada- gitu nggih Mah nggih? iya. Icipnya karena Walaupun itu ada juga- sebagian ulama yang membolehkan cukup di ujung lidah, tapi untuk kehati-hatian, Iya, mendingan tidak makruh ya saja. Pak nggih. Nggih. Nggih, makruh nggih. Nggih. Jadi makan minum dengan sengaja. Sengaja. Nah, kadang kalau di awal puasa tuh kadang lupa Pak. Wah, betul. Iya. Lihat kulkas dibuka. Nah, ternyata ini apalagi PJJ Pak. Iya. Iya. Gimana Pak itu kalau lupa? Iya. Di awal-awal puasa memang kita belum terbiasa sehingga kita sering mengalami lupa, Bu. Ya. Dalam keadaan puasa kemudian kita makan, tapi lupa. Ada yang ini kan sedikit, walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit kalau sengaja Bu ya. Tapi kalau lupa, ya, kalau lupa sekalipun banyak, itu tadi lupa itu dari Allah, tetap tidak membatalkan puasa. Iya, tapi puasanya dilanjutkan. lupa itu yang tahu hanya kita ya Nak Nah, ya. iya. Kita lupa atau enggak walaupun bilang aku kan lupa Mas, tapi ternyata enggak lupa ya batal Nah, iya, puasanya. Dan lupa Jadi- itu tidak disengaja, Iya. tidak pura-pura lupa. Iya, memang betul-betul Iya, lupa. Betul-betul lupa tenanan ya. Iya. Lupa ya. Jadi Iya. makan minum dengan sengaja. Kalau Itu ini batal. Pak, mungkin apa namanya ada ini ya rasanya, ada rasa yang masih di mulut, kemudian sudah subuh, nggak dikeluarin tapi dilek, itu termasuk ini ya Pak ya, termasuk membatalkan ya. Termasuk membatalkan Bu. Walaupun sedikit, sedikit. ya. Nggih. Jadi kalau ada rasa ya dibuang saja. Berarti Umur gini Pak Rusdin, saya bisa menyimpulkan. Mm-mm. Sebelum imsak diusahakan sudah sikat gigi. Betul. Nah, sudah Betul. sikat gigi bersih, Mm-mm. sudah terus ada imsak kita sudah berhenti kan tadi sudah minum misalnya, yang belum kan tadi boleh, tapi kalau yang sudah sebelum imsak sudah sikat gigi dulu. Betul. Supaya nanti ketika sudah masuk Mm-mm. subuh Mm-mm. itu kan sudah mulai terhitung puasa. Nah, kita tidak terjadi tadi ya makan Iya. minum dengan sengaja walaupun sedikit. Hati-hati ya Nak ya. Jadi sebelum jangan terus langsung tidur. Jadi sikat gigi dulu, bersih-bersih dulu. Ya, nunggu sholat subuh gitu nggih Pak nggih. Betul. Nggih, nggih. Yang kedua Bu Nggih, nggih. Fadil, Napa lagi Pak? yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Ya, Muntah dengan sengaja. Jadi muntah sengaja itu nggak enak Bu ya. Iya. Ya, Masa muntah kok sengaja, ya, Pak? Siapa tahu ketika sahur kemudian di siang hari kok makanannya masih ada di sini ya, didorong pakai ini jari misalnya. Jari. Aku nggak muntah. Oh Nah, iya. Itu kan berarti ada sebagian makanan yang masuk Bu. Iya. Nah, Kalau muntahnya karena di mobil Pak, itu pusing mabuk. mabuk. Itu kan tidak disengaja Bu. Oh berarti Nah, masih dilanjutkan masih puasanya. dilanjutkan ya. Nggih, Kan nggih. nggak mungkin saya mau naik mobil ntar muntah. Kan nggak Nggih, mungkin. kadang juga gini Pak, mual kalau yang nggak Iya. biasa sarapan tuh kadang mual. Betul. Mual tapi nggak sengaja Iya. dia memang
apa namanya kayak Iya. masuk angin gitu, berarti nggak termasuk Nggak membatalkan termasuk, ya Pak? nggak termasuk. Pokoknya sesuatu Oh, yang gitu. tidak disengaja Nggih. itu tidak membatalkan. Iya. Sesuatu iya. yang disengaja itu membatalkan. Nggih. Itu. Nggih. Selanjutnya apa lagi nggih Pak nggih? Yang ketiga? Nggih, itu biasanya untuk yang perempuan Bu ya. Nggih. Di saat berpuasa tahu-tahu datang bulan. Nah, ini itu anak puasanya perempuan ya. batal, ya. Anak-anak yang perempuan yang kelas 4 sudah ada Pak? Sudah ada. Ada kelas Masya 4, kelas Allah. 5, kelas 6. Kalau haid ya. Haid berarti batal. Otomatis hari itu terhitung sudah batal dan Iya. terhitung harus nyaur. Nyaur. Kalau misalnya Pak, kurang 5 menit saja maghrib keluar haid, gimana Pak? Iya, tetap saja Bu, Tetap itu batal, kan ya? tetap batal ya. Hmm. Tapi ketika kita datang bulan di siang hari kemudian batal, tidak berarti kemudian makan di mana-mana ya. Oh iya, tetap iya, bersembunyi iya. ya, Oke, oke. sembunyi. Berarti yang Tempat kedua adalah yang ketiga adalah datang haid ya Kak ya. Betul. Mungkin yang ketiga Pak. Ada lagi. Ada yang keempat berarti ya Pak. Yang membatalkan puasa adalah hilang akal Bu. Ya, Hilang ketika akal. berpuasa kok tahu-tahu jadi orang gila misalkan. Jangan Pak. Jadi gila ya mungkin. Ayan. Ya. Ayan itu epilepsi nak. Pernah lihat ya epilepsi? Nah, itu berarti kan nggak batal ya sadar. Pak? Itu kan nggak sadarkan diri. Iya, ya. nggak sadar itu. Nggak sadarkan diri. Nah, berarti batal. Itu salah satu yang membatalkan ibadah puasa. Iya. Yang selanjutnya mungkin bagi yang laki-laki ini ya. Laki-laki, iya. Bagi laki-laki mungkin keluar sperma tapi dengan sengaja. Oh iya. Kalau mimpi basah tidak. Ya. Nggih, Dengan keluar sengaja. sperma Nah, dengan sengaja. Ini Itu anak-anak laki-laki ya. Itu membatalkan puasa. Dengan sengaja Kak. Dengan ya. sengaja, betul. Oke, Pak, kalau ini kan kita Bapak Ibu guru ada sebagian yang kemarin belum vaksin Pak. Suntik vaksin itu batal apa enggak Pak puasanya? Masya Allah, pertanyaannya kok bagus sekali Bu Fadil. Nggih. Ini memang dalam kondisi seperti ini fatwa ulama bahwa vaksin atau suntik tidak membatalkan ibadah puasa. Vaksin suntik karena melaluinya bukan melalui bukan lubang yang Iya, semestinya. yang semestinya. Seperti Nggih, itu. nggih. Berarti kalau misalnya ada yang mama, papa atau mungkin ada saudara yang masih belum vaksin, kok vaksinnya jadwalnya bulan Ramadan, tetap saja tidak membatalkan puasa. Ini nggak usah takut Bu ya. Nggih. Ya, saya Nggih. juga ragu-ragu Bu. Nggih. Saya kan nanti 28 hari lagi saya vaksin kedua. Nggih, tidak apa-apa Pak, saya juga Alhamdulillah, sudah tidak insya Allah ada. aman. Alhamdulillah. Itu sekitar rukun dan yang membatalkan puasa. Sekarang kita membahas tentang Pak, supaya puasa kita istimewa. Apa sih Pak yang bisa kita usahakan? Anak-anak pingin puasa ini, bulan Ramadan ini istimewa kan? Bu Fadil juga pingin puasa ini pengen yang istimewa, beda dengan puasa-puasa sebelumnya. Apa sih Pak amalan yang paling mudah kita lakukan? Fadil, subhanallah, bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Maka kita amalannya pun harus istimewa Bu. Amalannya istimewa, beda. Ya, beda. Beda Terutama jangan sampai sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, yang apalagi itu. wajib-wajib ini, ya. Kalau wajib pahalanya berarti juga istimewa Pak? Masya Allah, lebih istimewa Oh, Bu. iya. Sangat istimewa ya. Nggih. Ini yang wajib ya. Ya. Di Ramadan maupun di luar Ramadan ini jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan Kemudian, ya nak, nggih. sholatnya harus 5 waktu. Nggak boleh bolong-bolong. Adik kelas 1 ya, nggak boleh bolong ya, biar istimewa. Nggih, Yang kedua apa nggih, Pak? ada amalan-amalan sunnah. Oh ya. nggih, amalan sunnahnya Tadi apa kan saja? sholat wajib, sholat sunnahnya Bu. Sholat sunnah. Sholat tarawih. Sholat tarawih. Sholat witir. Sholat tarawih boleh 8, boleh yang 20 boleh ya Pak? Boleh. Ya? Boleh semua, yang nggak boleh kalau nggak sholat tarawih ya Pak? Iya betul. Ini pandemi ya. bagaimana Pak? Pandemi- Anak-anak ke musola atau ke masjid enggak ya? Sekarang sudah boleh di masjid, di Sudah musola. boleh, Ya, asal protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Betul ya. Sholat tarawihnya jangan sampai ketinggalan, sholat Iya. witir, kemudian sholat duha, Sholat witir, sholat lain, duha. sholat tahajud Iya. ya. Banyak sekali sholat-sholat sunnah yang mestinya kita laksanakan. Karena Kalau ini adalah- misalnya, nggih, sholat sunnah itu misalnya Pak, ternyata mama papa masih khawatir. Bolehkah witirnya di rumah, tarawih dan witirnya di rumah Pak? boleh. Boleh anak-anak, sholat Boleh, tarawih sholat witir tarawih boleh di di rumah. rumah. Boleh sama keluarga atau boleh juga sendiri ya Pak ya? Boleh sendiri, Boleh, boleh. iya. Nggih, selain Kemudian- sholat sunnah apa Pak? Tadarus Bu. Tadarus. Al-Quran. Tadarus Karena Al-Quran. bulan Ramadan ini adalah
Syahrul Quran. Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan ini menjadi mulia karena diturunkannya kitab suci Al-Quran. Iya. Nah, Rasulullah dulu bulan Ramadan saya pernah mendengarkan itu juga tadarus ya Pak. Yang nyimak malaikat Jibril. Ngaji yang nyimak malaikat nak. Kalau kita yang nyimak mama papa enggak apa-apa atau bapak ibu guru ya. Kalau kalian udah bisa boleh ngaji sendiri. Amalannya banyak pahalanya dibanding dengan hari-hari tidak puasa. Ya, tadi hari-hari tidak puasa saja itu satu hurufnya dibalas 10 kebaikan. Ya. Apalagi puasa. Pahalanya Allah, berapa Pak? Allah yang Maha Tahu. Oh, Allah yang Maha Tahu. Jadi itu rahasia. Setiap orang beda-beda karena tidak bisa terhitung. Malaikat pun nggak bisa menghitung saking banyaknya. Adik kelas 1 belajar kiroati juga termasuk ngaji ya termasuk Pak? Ngaji. Berarti ngajinya kiroati nanti sering-sering ya? Termasuk thalabul ilmi itu Bu. Oh iya, oh iya belajar di bulan Ramadan. Kalau ada penilaian harian, ada apapun itu termasuk ibadah. Dan pahala itu akan dibalas di akhirat. Karena kalau dibalas di sini nggak muat tuh. Nggak muat. Kalau misalnya bentuknya apa ya Pak? Bentuknya makanan pizza nggak muat Pak di rumah. Seperti kita mengurus jenazah. Nggih. Dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati, memakamkan, itu pahalanya sebesar gunung Uhud Bu. Ya enggak muat Pak, benar kita di sini. Di rumah kita gimana? Itu baru perawatan jenazah. Baru perawatan jenazah, apalagi yang lain. Nah, diingat-ingat ya. Ternyata bulan puasa itu ladang amal kita. Ya apalagi ya Pak. Kalau di rumah boleh termasuk membantu orang tua itu amalan bukan Pak? Amalan Bu. Amalan. Termasuk birrul walidain. Birrul walidain. Mentaati kedua orang tua. Pahalanya melebihi gunung Uhud kali Kak. Besar sekali ya. Oke. Pak ini kita ada zakat infak sodako. Pahalanya bagaimana Pak di bulan puasa nanti? Zakat itu wajib. Kalau zakat wajib ya. Kemudian zakat fitrah ya Pak ya. Boleh diberikan di awal Ramadan, boleh di tengah, boleh di akhir. Itu nanti teknis Bu ya. Sodako. Sodako ini juga mari kita berlomba-lomba untuk bersodako. Kita membantu sesama. Mungkin pada saat ini saudara kita, tetangga kita di lingkungan atau mungkin di luar sana membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita bersodako di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang sangat mulia, betul Bu. Pahalanya kalau memberi sedekah untuk orang yang berpuasa bagaimana Pak? Mau ngasih takjil di Al-Azhar nanti ada takjil Pak. Pahalanya itu sama dengan orang yang mengerjakan ibadah puasa tanpa dikurangi sedikit pun. Berarti saya puasa dapat pahala. Sedekah saya dapat pahala. Dapat pahala. Oh gitu, dapat dua ya Pak, dua full ya. Siapa tahu beliau malah bisa ini ya Pak, bisa dapat melaksanakannya bagus sekali, malah kita dapat pahala. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita telah membahas seputar puasa. Nah sebelum Fadil tutup, tadi disampaikan oleh Pak Rusdin, salah satu amalannya ada sodakoh. Nanti di Al-Azhar juga ada ya Nak ya, ada mengumpulkan zakat infak sodakoh ya. Nanti silakan anak-anak bisa menyalurkan sodakoh zakat dari rumah nanti lewat sekolah. Diberikan ke siapa sodakohnya, zakatnya? Diberikan ke masyarakat sekitar Mijen, Ngalian, biasanya sampai ke sekitar Boja. Nah termasuk kita berikan ke panti asuhan, ke musola, ke guru-guru TPQ dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Silakan nanti melalui guru kelas masing-masing bisa mensukseskan untuk menyalurkan zakat infak sodakoh. Alhamdulillah pada hari ini kita telah membahas mengenai rukun puasa, kemudian yang membatalkan puasa dan juga amalan-amalan bulan puasa. Matur nuwun sangat Pak Rusdin atas waktunya, semoga bermanfaat ilmunya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.